Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Arya Anarko dan Gusdir. Ini ada beberapa berita yang menarik ya. Ya, sampan sekali hari ini. Ya, karena ada berita politik jadi saya harus terlihat tampan biar kayak orang-orang politik juga. Iya, ini ada yang seru ya. Seru. Nanti kita akan bahas itu di ya. belakang ya. Belakang. Soal Pak Gubernur kayaknya Pak ya. Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Iya. Tapi apa? Opini pribadi kader. Katanya gitu ya. Katanya. Tapi kan kadernya itu diketuai Pak Wagub ya, gitu ya. Oke. Agak ada aroma perpekongan duniawi. Oke. Ya, gitu ya. langsung Bang baca Oke, berita kita pertama. langsung ke yang pertama ini dari Medan. Ini ada tadi kasus penculikan dan penyekapan yang dialami seorang perempuan gadis usia 23 tahun. Namanya Graciela Chandra alias Gracia. Ini warga Brigjen Katamso. Jadi tadi diculik oleh seorang sopir taksol. Taksol Bang. Taksi online. Jadi dia diculik kemudian disekap dibawa kemana ke gitu Patumba. Ke Patumba ya. Iya, kayaknya mau dibuang ini. Kan Patumba sana arah ke apa ya? Perkampungan yang apalagi di sana kan masih banyak tanah-tanah kosong. Banyak gitu hutan-hutan juga. Iya. Ini ngeri juga ini taksi online-nya. Tapi tadi ada pernyataan resmi dari pihak penyedia aplikasi itu akan menindak tegas sopirnya. Ya, sopir taksi online bernama siapa namanya? Tadi ada namanya. Saya lupa namanya Bermarga Tarigan. Gitu ya. Itu ya. Iya, tadi sudah diringkus pelakunya dan sudah dipaparkan tadi di Polrestabes Medan. Untuk jelasnya coba kita lihat dulu video yang berikut ini. Polsek Patumba atas perintah Pak Kapolsek dan jajaran unit reskrim Polsek Patumba ya, melakukan pengembangan. Adapun kronologisnya rekan-rekan dapat kami sampaikan sekitar pukul 11.45 WIB korban ya Ibu Graciela memesan taksi online melalui salah satu aplikasi ya dengan tujuan salah satu mall yang ada di Kota Medan. Kurang lebih 15 menit kendaraan yang dipesan datang dan yang menjemput bersangkutan dari daerah Polonia dengan tujuan salah satu mall yang ada di Kota Medan. Nah, di dalam perjalanan di daerah Multatuli, ya Pak ya, di daerah Multatuli, secara tiba-tiba si pelaku belakang kita ini mencekik korban ya dengan maksud ingin melumpuhkan, dan selanjutnya si korban setelah dapat dilumpuhkan oleh pelaku dibawa ke belakang bangku belakang mobil ya Pak ya, selanjutnya dibekap dan diikat. Selanjutnya si pelaku meminta seluruh barang-barang bawaan yang ada pada korban dan PIN ATM. Setelah pelaku dapat menguasai barang-barang milik korban, ya kan, si korban masih di bawah kuasa si pelaku, artinya masih berada di dalam mobil. Dibawa menuju daerah Patumba. Pada perjalanan tersebut, si korban berupaya untuk melepaskan diri dan alhamdulillah korban dapat melepaskan diri dengan cara lompat dari mobilnya. Dari situlah si korban dibantu masyarakat membuat laporan ke Polsek Patumba. Nah, itu tadi videonya ya, Bang. Pelakunya ini namanya Niko Lesmana Tarigan gitu. Dia ini warga Patumba. Menurut Wakapolres Tabus tadi, dia baru sebulan menjadi supir taksi. Tapi nggak tahu sudah berapa lama merampok. Kan bisa aja kan pengakuan baru sekali. Ini arahnya ternyata perampokan. Tadi bukan kita menduga-duga ya dia itu ingin melakukan tindakan asusila gitu ya. Ternyata murni perampokan. Tapi menurut saya nggak masuk akal juga. Kalau cuman merampok aja.
Karena yang ditargetnya korban hanya bawa handphone dan uang 300.000 kalau nggak salah. Nggak muin kan? Pasti ada indikasi lain. Kami menduga begitu. Iya. Dan dia ini kayaknya kalau dia bilang baru sekali beraksi, nggak mungkin juga, karena dia mendaftarkan nomor plat kendaraan yang berbeda di aplikasi. Ini kan menjadi indikasi juga. Ketika di pesan, kemudian yang datang yang lain gitu tadi ya. Kendaraannya yang lain nomornya. Kendaraannya lain nomornya. Iya. Tapi namanya memang nama dia. Iya. Berarti kan kau pemain ya. Sudah ada persiapan yang panjang, rencana cukup matang ya persiapannya. Ini ada teman kita nggak ini reporter yang melaporkan dari Polrestabes ya? Ada Fadli masih sana? Wah itu dia. Ya bang, masih bang. Ya silakan. Ya selamat sore Fadli. Selamat sore. Selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Ya bagaimana perkembangan terakhir dari kasus upaya perampokan ini ya? Ya bang, ternyata kasus itu murni perampokan, di mana memang pelaku yang mengakuin kalau dia awalnya tergiur karena melihat handphone milik korban, bang, sehingga timbul di benaknya untuk melakukan pencurian. Setelah menjemput korban itu awalnya dari Katamso mau ke San Plaza sebenarnya bang, jadi melewatin Multatuli. Namun di Multatuli ia melihat handphone korban dan mengambilnya lalu menyekap korban, bang. Jenis apa Pak handphonenya? Android, bang. Cuman saya memang kurang tahu tipe-tipe Android ini, bang. Berarti si apa ini tahu lah ya si sopir ini ya, sehingga dengan melihat sekilas dia tahu ini handphone mahal nih. Nah, jadi di Multatuli itu setelah disekap paling berapa lah harganya kan? Mungkin yang untuk gaming. Oh iya. MI misalnya itu di atas 10 tuh. Iya. Ya silakan Pat. Nah, setelah disekap dan diambil handphonenya, ternyata pelaku ini juga meminta ATM dan PIN-nya, bang. Namun memang dari pengakuan tersangka tadi memang dia tidak sempat mengambil uangnya karena dia langsung memutar mobilnya itu Toyota Rush ke arah Patumba. Nah, saat ditanya kenapa menuju arah Patumba, ia bilang supaya korban ini susah pulang dan hanya kalaupun bisa pulang hanya transportasi itu becak, bang, seperti itu, bang. Oh, berarti dia tidak ada niat mohon maaf untuk menghabisi gitu atau apa ya, hanya menyesatkan gitu istilahnya. Tidak ada memang, bang, biar payah pulang gitu ya. Tidak ada, bang, karena pengakuannya memang niat dia itu karena dia terdesak ekonomi karena istrinya baru lahiran, bang. Oh gitu. Pendek ya akalnya ya. Ya. Korban mengalami luka apa aja ya? Kan sempat tadi ada ditunjukkan lecet di kaki, kemudian juga katanya trauma gitu kan, itu seperti apa? Memang kalau kita lihat dari mimik wajah korban saat dihadirkan tadi di Polrestabes, dia memang terlihat takut, bang, seperti trauma gitu, dan sepanjang paparan tadi dia hanya tunduk. Hingga dia tidak mau berbicara ketika dikasih kesempatan oleh pihak kepolisian. Jadi diwakilkan oleh ayahnya yang bernama Alexandra, bang. Nah, memang ayahnya juga berkata kalau ini sudah terlalu kelewatan, dia tidak habis pikir jika terjadi hal yang tidak diinginkan kepada putrinya, bang. Jadi sehingga dia juga meminta pihak kepolisian untuk lebih aktif dalam berpatroli, sehingga hal-hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari, bang, seperti itu. Di foto-foto yang sempat beredar itu kita lihat tadi si korban itu sempat dirawat di rumah sakit ya, betul, Fadli? Iya, bang, sempat mendapat perawatan karena dia saat kejadian itu berusaha melarikan diri dari bagasi belakang, bang, dan dia terjatuh, bang. Nah, mungkin luka itu disebabkan oleh dia terjatuh ke aspal, bang. Dia jadi melompat dari mobil ya, melompat dari mobil itu ketika mobil itu berjalan. Iya, bang, posisi mobil itu lagi berjalan, bang, dia lompat. Jadi posisi luka itu ada di dengkul, di bagian leher dan mata, bang. Dan lokasi dia lompat jaraknya cuma 3 km dari Polsek Patumba. Lebih kurang ya? 3 km ya, bang. Dan dia memang diselamatkan oleh warga, bang. Bukan oleh polisi ya. Baru datang ke
pihak piket yang menerima informasi dari gitu. warga bang. Tapi yang jelas diselamatkan warga lah ya. Kayak polisi India ya. Seperti itu bang. Oh, berarti polisinya jarang patroli kayaknya. Itu makanya yang diminta tadi sama orang tua si korban. Nah, lebih sering patroli ya. gitu ya. Karena Patumba ini terus jadi sorotan. Kemarin ada begal geng motor ya kan? Yang motor yang kemarin? Iya. Situ juga ya? Yoi, Patumba. Iya. Dan ternyata informasinya pada malam itu juga ada juga yang dirampok sepeda motornya di kawasan Amplas di Auto 2000. Itu Patumba juga. Patumba. Ya tapi sayang reporter kita kayaknya nggak dapat bahannya. Ya Pak. Itu saja. Ada yang mau kita kan bisa bertanya lagi. Lagi soal apa? Tadi kan sekaligus ya Pak dipaparkan perihal tahanan yang tewas lebam-lebam ya. Meninggal dunia kemarin. Benar, Bang. Nah itu bagaimana Pak cerita sebenarnya? Apakah dia memang dianiaya atau memang sakit seperti yang pertama disampaikan? Ya sakit lah Bang kalau dia niaya Bang. Bukan loh katanya. Ya kalau dia niaya kan sakit. Katanya sakit semacam kejang-kejang. Ya cuma nggak kejang-kejang ditepuin. Iya. Nah itu bagaimana Pak? Sakitnya apakah karena dipukul atau memang sakit karena semacam kejang-kejang epilepsi gitu? Nah, bagaimana Pak? Jadi memang tadi ditegaskan oleh Wakapolres Tabes Medan bang, AKBP Irsan Sinuaji, memang korban meninggal karena dianiaya bang. Berarti betul dipukuli ya? Ya, jadi dia dipukuli dengan gumpalan karet yang membentuk bola lalu dibungkus kain bang. Jadi itu keras seperti bola. Nah itulah yang memukuli korban bang. Bandul ya, seperti bandul ya? Bandul ya, seperti itu bang. Kira-kira alat yang digunakan bang. Dari keterangan Wakapolres Tabes kok bisa ya ada bandul di dalam? Apa petugas RTP nggak melakukan razia? Karet itu, ya, dari karet itu maksudnya karet nasi bang. Kayaknya. Karet ban atau karet untuk membungkus nasi bungkus. Ah itu dijadikan bola gitu ya? Iya seperti itu bang. Ada ratusan karet berarti itu. Iya. Tapi benda sebesar itu masa nggak tahu gitu kan? Oh handphone aja ada, TV ada dalam. TV ya? Apalagi? Ada ya bang? Ada. Oh iya betul. Ya itu kita terkait juga, ininya gimana penjaga RTP-nya? Nah itu memang tadi Wakapolres juga masih mendalami, akan memeriksa siapa yang piket dan masuknya barang-barang tersebut bang, itu didalami lagi bang. Nah terakhir kita mendapat kabar bang bahwa adanya informasi keterlibatan oknum yang juga merupakan tahanan di dalamnya bang. Jadi oknum polisi ini ternyata juga satu kamar dengan oknum korban berinisial AN bang. Maksudnya dia polisi yang sudah melakukan kesalahan dan kemudian ditahan, gitu ya? Iya betul bang. Bang. Ada oknum juga ya? Ada bang. Sudah dipecat itu? Belum bang. Jadi kalau menurut informasi yang beredar ini kali keduanya dia diamankan dengan kasus yang sama. Memang saat ini memang yang bersangkutan sudah hampir setahun di dalam sana, namun belum juga dikirim ke RTP Tanjung Kusta bang. Apa alasannya kok sudah setahun? Iya. Kasusnya apa tadi Pak? Narkoba bang. Narkoba. Apa mau dilepaskan? Iya. Biar itu habis sempat masa kita penahanannya. singgung tadi bang, soal keterlibatan brigadir yang terakhir dia dipropos itu dengan inisial AN itu. Namun memang Wakapolres Tabes Medan membilang kalau terkait itu merupakan informasi dan akan didalaminya bang. Apakah memang yang bersangkutan itu terlibat atau tidak bang? Namun Kabid Humas sendiri memang tadi mengatakan terpisah ya bang, setelah dikonfirmasi awak media menyebutkan bahwa yang bersangkutan memang sudah dimintai keterangan bang. Jadi kuat dugaan oknum polisi yang menjadi tahanan ini juga terlibat dalam kasus penganiayaan seperti itu bang. Soal dugaan permintaan uang dari penyidik gimana? Iya. Nah dari hasil penyelidikan itu bang, pihak Polrestabes menyebut 2 kali yaitu dilakukan oleh sesama tahanan bang. Jadi belum ada dugaan keterlibatan bang. Oh, pengakuan dari Polrestabes ya, tidak diakui ya, nggak ngaku ya Polrestabes bahwasannya ada oknum penyidik. Masih didalami bang, karena yang bersangkutan itu berhubungan dengan
yang tadi saya bilang Bang, oknum polisi berinisial AN, dan ternyata memang oknum itu merupakan salah satu warga hunian di dalam Bang. Bukan penyidik bernama Sutrisno Butar-Butar ya? Nah kalau itu kita kurang tahu Bang. Kenapa aku nggak tahu? Seperti Tadi biasa sudah Bang. sempat disinggung juga oleh ketika ada paparan tadi kan, ada disinggung, tapi siapa yang memaparkan tadi? Pak Waka. Pak Waka bilang ini masih akan kita dalami soal Pak Butar-Butar tadi. Oh gitu. Iya. Oke. Berarti fix itu memang dianiaya ya oleh sesama tahanan ya. 351 Bang. Perkaranya dengan ancaman 12 tahun Bang. Apakah karena uang kamar itu, katanya tadi kan ada uang kamar, atau mungkin juga karena memang kasusnya ya? Kita tahu selama ini uang kalau kebersamaan Bang. Kalau bahasa mereka tadi uang kebersamaan Bang. sedap ya uang kebersamaan. Untuk apa aja tuh uang kebersamaan? Tapi keluarga bilang sempat ada penyidik minta uang 5 juta gitu kan. Mungkin indikasinya dugaan soal cabut perkara kan gitu. Atau pindah kamar. Tadi sempat disinggung itu Bang. Dan memang kembali lagi Wakapolres bilang mendalami Bang. Wah, dalam ya memang. Harus dalam. Kalau yang kayak gini harus dalam. Memang dalam. Oke, Fadli, terima kasih atas laporannya. Kami tunggu laporan selanjutnya, terutama soal ini tadi ya, yang masih belum clear itu. Masih samar-samar ya soal oknum penyidik ya. Oknum yang di dalam dan oknum yang di luar. Iya. Bagaimana supaya lebih dalam tadi ya. Terima kasih Fadli. Selamat sore. Oke Bang, selamat sore Bang Agus Bang Arai. Itu laporan tadi dari Padli ya, cuman memang masih agak kentang, kena tanggung ya. Karena semuanya serba didalami gitu ya. Iya, biasanya seperti itu. Kalau belum jelas kita sedang mendalami. Iya, makanya harus dijelaskan. Ya kan? Ya tapi memang ini ya, kemarin itu ketika kita mendengar itu bahwa ada tahanan mati ya. Kenapa gitu kan? Kasus ini kata ya, kita kecurigaan memang kemarin kecurigaan besarnya memang dianiaya oleh sesama tahanan karena kasusnya itu loh, karena kasus dugaan asusila ya. Asusila memang iya, kalau umur pula kan kalau asusila ini memang pelakunya rentan kena letup memang. Ya kan, ya kita bukan seringan-ringannya itu disuruh jadi kipas angin di dalam ya kan, seringan-ringannya. Ya, tapi kita menyangkut ini karena korbannya meninggal dunia, tentu kita menyampaikan rasa duka dan empati terhadap keluarga korban begitu kan. Ya bagaimanapun bersalah yang bersalah di luar itu kan ada hukumannya kan, bukan seperti itu dibikin ya. Dan petugas RTP-nya lah juga nanti diperiksa kan gitu kan. Bahwa dia bersalah di luar waktu dipukuli nggak dengar kayaknya ya. Silent kurang. Silent ya. Mungkin karena karet itu ya. Karena karet ya. Tapi kalau udah berbentuk bandul kan gedebuk gitu juga. Yang pasti ada aduhnya. Gitu ya. Dengar kan? Itu kan bukan seperti tahanan di situ kan bukan seperti tahanan di Tanjung Gusta misalnya yang agak jauh kan. Ini kan enggak ya? Apa waktu penganiayaan mungkin dilakukan malam hari mungkin, Bang? Enggak ada yang jaga kalau malam. Saat petugas tidur. Boleh. Hah? Tidur. Ya nyolong-nyolong lah. Kita satpam kita di bawah aja enggak tidur ya, melek terus ya. Kan? Kayak ikan katong. Kalau dia agak-agak apa pakai korek ya. Aku pernah tengok itu Bung Hans di bawah Hans, ya. Kayak gini. Apa? Untuk kali Mas kata. Iya. Pakai korek ya. Oke. Ya Bang, ini kita lanjutkan ke berita kedua. Tapi seperti biasa saya ingin buka masker karena agak gatal memang hidung saya. Bersihin aja. Jangan bersihin ya. Iya. Oke, untuk yang kedua ini dari yang memang menjadi isu beberapa hari terakhir. Banjir ya. Ya, di mana-mana banjir sekarang, dan hari ini kayaknya Serge banjir. Tebing tinggi. Tebing tinggi banjir. Serge masih banjir ya. Masih. Udah 2 bulan kan. Iya. Nah, Serge, tebing tinggi, Binjai juga dan Binjai ya sebagian ya. Medan ya. Medan mulai tadi malam, kemudian surut, dan tadi ternyata banjir juga lagi di Martubung. Iya, Martubung. Kawasan Kim ya. Kawasan Kim. Jadi air itu naik katanya mulai jam 6 pagi dan kemudian
Tadi saya telepon teman saya yang di Martubung bilang air mulai naik itu pukul 11:30 Malam semalam. malam. Oh. Beda-beda kayaknya. Beda info ya. Di tempat. Di apa ini? Ini Kayaknya gimana ya? Oh, Martubung luas. luas, Ah, ah. iyalah. Yang di Airnya kan mungkin Oh iya, di sini airnya, juga, air kan berpindah dari tempat yang tinggi Iya. ke rendah. Ah. Mungkin di tempat yang rendah itu agak ini bukan banjir sebenarnya. Iya, Kalau tanggul kata kan. pejabat yang lama. apa tergenang. Ini genangan. Pejabat yang mana ini? Genangan air. Yang mana ini? Yang lalu-lalu Oh, yang sekarang apa? Ternak kambing. Ya, yang ternak kambing itu ya. saya lupa. Lupa ya. Iya. Ya, ternak Tapi memang kambing kata Bapak itu pejabat sekarang. lah. Heeh. Ini hanya genangan. Oke, coba kita lihat dulu videonya ini. Bu, naiknya jam berapa tadi Bu airnya Bu? Jam 6. Jam 6. Jam 6 pagi udah naik. Pasti Bu masih tidur atau seperti apa? Udah Enggak, bangun? sudah bangun. Kalau jam 6 udah bangun. Berarti hujan deras tadi Bu ya dari malam ya? Nah, tadi malam hujan deras. Di luar lah masih ini. Belum masuk ke dalam. Udah jam 6 lewat baru masuk ke dalam banjirnya. Apa aja yang terendam dari sini Bu? Inilah pekarangan rumah. Hmm. Persawahan. Gagal panen akibat banjir. Itu diduga kenapa Bu penyebab banjir Bu? Ada yang bilang tanggul belakang sana jebol, makanya airnya melimpah kemari. Dengan ketinggian berapa Bu air itu Bu? Kira-kira hampir dalam juga lah bang, nggak bisa diperhitungkan ketinggian airnya seberapa. Bervariasi Bu ya? Iya, Kalau yang di sini ada sampai ke ini Bu, setinggi sepinggang orang dewasa misalnya atau seperti oh apa? yang di ujung sana ya bang, adalah mau sampai segitu bang. Terus untuk aktivitas di rumah Bu, bagaimana? Ya saat banjir gini nggak bisa lah bang berbuat apa-apa, hanya duduk diam, Terganggu ya Bu ya? terganggu. Sudah Apa, sudah bisa ada lihat ini? sendiri kan. Udah ada apa namanya Bu? Yang dari Pemkab Medan misalnya Belum BPBD ada, Bang. atau belum bantuan. ada bantuan. Kalau kebutuhan mendesak sekarang apa Bu? Kalau Ya. seperti ini? Kalau untuk saat ini kebutuhan mendesak salah satunya sembako. Sembako ya. Nah, Bu lihat-lihat ke rumah. Ya itu bang tadi keterangan salah satu Sewarga ya. korban ya yang terdampak banjir ya. Ya. Ini kayaknya di bagian perumahan sepertinya. Perumahan Martubung yang pernah ada danaunya mungkin ya. Kalau menurut saya karena di sekitar Pajak Uka Ya. itu juga banjir. Itu lebih tinggi kabarnya ya. Kalau kita masuk ke dalam ada ISD Impres. Oh. Di dalam itu dia sepinggang gini. Kebetulan di tengah permukiman itu melintas ada parit besar, Bang. Jadi kita pernah ke sana memang segini dalam, sepinggang lah. Sepinggang ya. Heeh. Jadi kalau kita pengen berenang-berenang bisa, Bisa sana. ini kan. Tapi memang setelah keluar dari banjir itu agak gatal. Oh iyalah. Sela-sela gatal. Tembakau watar ya. Harus ganti sempal lah. Ya kan? Harus dijemur dulu Iya. ya. Itu, ini agak tinggi memang air. Ini kita terhubung dengan Arjuna, reporter kita yang ada di Belawan ya, yang ngepost di Belawan dan tadi sempat ke kawasan Martubung. Sepeda motornya katanya mogok. Halo Arjuna. Nah ini, Jun, gimana sepeda motor? Aman? Bagus dan mengarai. Sorry bang. Ya, Aman sorry. bang. Aman ya, oke. Kayaknya apa ya, semi-semi kapal klotok juga kayaknya ya. Itu tadi telinganya Jun, kenapa bisa apa namanya? Kenapa bisa tenggelam gitu? Tadi kan awalnya di tempatmu parkir itu kan kering ya, nggak mungkin Iya. di banjir-banjir itu kok parkirkan kan? Nah, itu kenapa tiba-tiba bisa tenggelam? Apakah ada yang jebol sesuatu atau bagaimana? Atau ada hal mistis. Ah. Gimana Jun? Ya, oke. Mengarai. Ini kan berdasarkan informasi yang saya terima tadi dan warga Ibu Anita yang tersebut. Ini banjir tadi mulai pukul 5 sampai pukul 6 air mulai naik. Bahkan sampai sore ini juga belum ada tanda-tanda surut. Oh masih tinggi ya sampai sore ya? Iya bang, masih tinggi, belum ada tanda-tanda untuk surut. Menurut informasi dari Ibu Anita,
ada salah satu tanggul penahan air yang jebol di sekitar lokasi tersebut. Namun tadi saya belum bisa memastikan lokasinya karena memang terbatas untuk bisa sampai ke tanggul itu Bang. Baik Jun. Itu sampai sekarang masih belum ada tadi ketika kita lihat wawancara itu katanya belum ada bantuan dan sebagainya ya. Iya. Iya Bang Agus. Sampai sekarang memang belum ada bantuan atau bahkan pendataan dari pemerintah setempat setingkat kelurahan atau kepling, misalnya mendata kerugian, mendata apa saja kebutuhan yang dibutuhkan seperti itu. Belum ada sampai sekarang itu Bang. Sementara banjir belum juga surut dan penduduk kesulitan memikirkan untuk tidur seperti apa malam ini, begitu Bang. Total ada berapa warga yang terkena dampak banjir ini? Untuk Medan Utara memang ada beberapa titik lokasi rawan banjir masuk di Partubung tadi. Jadi untuk yang di Partubung tadi sebenarnya bukan hanya ratusan yang rumahnya yang terendam Bang. Walaupun sebenarnya tingkat keparahannya bervariasi. Ada yang separah orang dewasa normalnya, ada yang hanya seperti itu Bang. Bahkan sebenarnya ada ribuan sebenarnya. Dan genangan air terjadi badan jalan, bahkan kendaraan seperti roda 4, mobil, sepeda motor, bahkan sepeda motor lain juga ikut mogok tadi Bang. Memang di lokasi banjir ini drainase-nya juga tidak bisa dikatakan drainase tidak bisa menampung volume air seperti itu Bang Agus dan Bang Aras. Kira-kira ada berapa kelurahan yang terdampak ini? Kalau itu Bang, saya juga masih memastikan untuk lebih detailnya Bang untuk beberapa kelurahan. Tapi yang pasti itu yang parah itu di Kelurahan Partubung. Kelurahan Tangkahan ya. Bahkan warga juga terendam untuk terlebih. Oke. Yang saya kunjungi tadi untuk kasur tidur mereka juga sudah terendam. Sementara tenda pengungsian juga belum ada atau dapur umum yang disediakan dinas terkait. Karena memang dinas terkait juga belum ada melakukan pendataan dan mengecek bagaimana keberadaan warga. Berarti belum ada yang ke lokasi ya, yang untuk isunya kan tanggulnya jebol gitu. Belum ada sampai sejauh ini yang melihat ke situ ya. Belum ada, Bang. Oke. Ya, Jun. Bahkan memang ini udah menurut warga tadi sudah beberapa kali keluhan ini disampaikan ke Pemkot Medan, baik melalui demo, tapi sampai saat ini belum ada tanda sudah diperhatikan menurut warga. Seperti itu, Bang. Oke. Ya Jun, terima kasih banyak atas laporannya Jun. Mungkin bisa dipantau terus seperti apa nanti penanganan banjir, khususnya masalah bendungan yang jebol itu ya. Tanggul. Mungkin itu saja. Terima kasih Bang Agus, Bang Karai. Terima kasih. Kami pantau lagi. Ya. Terima kasih Bang. Nah kalau tadi dibilang Arjuna belum ada yang meninjau ke sana, memang masuk akal. Karena tadi Pemko Medan menggelar rapat di restoran. Ya, masih kenyang. Rapat. Ya mungkin. Saya nggak tahu. Ya, restorannya mantap. Restoran tuh, apa tadi ya? Mahal ya. Iya kayaknya. Arah ke Pancur Batu. Oh iya. Saya nggak tahu. Tapi Inisial tadi saya K. dapat. Inisial K. Kenanga. Agak enak-enak mungkin itu memang. Kan karena tadi kan dibilang bahwasannya belum ada yang meninjau. Ya karena tadi beberapa pejabat Pemko memang rapat di restoran gitu. Memang bahas banjir. Tapi di restoran lah, mungkin karena pengen tempat yang terbuka gitu kan, agar udaranya segar gitu kan. Karena kan kalau di dalam ruangan bisa emosi itu bisa membuncah kan gitu kan. Ini sasaran empuknya pasti kepala dinas PU. Kau nggak beres kau nih kan gitu. Ya tadi kata wali kota kan hadir di situ Pak Bobi Nasution. Dia menyampaikan bahwa berdasarkan data itu ada 1.500 titik banjir di Medan sekarang. Ketahuannya setelah banjir. Setelah banjir banjir yang besar 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu itu sekitar 1.500 dan itu
diperintahkan oleh wali kota untuk segera apa istilahnya ya, diminimalisir lah. Ya dikorek lah drainase itu. Jangan sampai 1.500 lah. Kurang sedikit lah. Ngeri memang, Bang. Karena kalau sudah terjadi banjir, itu dampaknya itu kemana-mana. Misal jalan raya yang banjir macet. Waktu 2 hari lalu jalan Gatot Subroto itu terendam. Iya. Dan bahkan di depan kantor kita kan sempat terendam banyak beberapa itu, jam kan. Banyak pengendara sepeda motor terutama yang masuk mogok, ke apa kan? kita Ke tempat kita kan, karena mogok. Di Harper sendiri kemarin sepeda motor tuh berjajar. Untuk nggak jadi diapakan sama apa kita ya, sama petugas satpam kita di bawah ya. Kutipnya Lapangan Merdeka pun banjir kemarin stasiun kan. Tengah kota lagi. Iya. Ngeri kan? Tinggi sekitar sedengkul katanya. Bisa naik sampan kok. Ya kan? Iya, 1.500 ya. Berharap masalah banjir ini bisa Tapi itu bukan genangan ya? Enggak, ini kayaknya menuju ke lautan. Enggak, tapi yang sekarang itu tidak menyebut tidak lama ini, ya? Enggak menyebut itu genangan. Enggak, memang banjir ini katanya. Banjir ini kita harus segera diminimalisir ini katanya. Dipanggil Kadis apa tadi? PU ya? PU. Iya, untuk melakukan kayaknya ngeri-ngeri sedap nih ya. Iyalah, bisa agak mental kimput lah ya kan. Gini dia. Kok udah dipanggil harus dipegang gini. Iya. Biar gak gini. Tapi menurut saya sebenarnya perlu diperbanyak wilayah-wilayah resapan air, Bang. Selama ini kan kayak di beberapa inti kota itu terlalu banyak bangunan-bangunan tinggi yang akhirnya mempersempit ruang resapan air gitu. Jadi hilang kan banyak bangunan gitu tinggi kan. yang nggak ada IMB-nya malah. Ya beberapa bangunan tinggi lah. Iya. Karena kalau Tapi nanti kita nyinggung-nyinggung bangunan, di depannya kan bangunan itu. Pemko pun makan sungai tuh. Ada aturannya tuh. Iya. Nggak bisa langsung tembok. Nggak bisa. Itu kan makan sungai tuh, agak gini jadinya sungai itu. Dibelokkan tuh. Udah bisa lah pindah Pemko. Kayaknya dibelokkan itu memang. Iya. Iyalah. Zaman Lili Suhairi lu kayak gitu. Lurus ya, kan ada lagunya tuh. Lagu Sungai Deli itu. Sungai Deli itu katanya enggak ada belok-belok kayak sekarang. Agak lurus ya. Makanya itu kan bahaya kan. Iya. Berdiri lagi bangunan-bangunan besar kan. Jadi makin sempit kan. Iya. Kayak mall Center Point kemarin kabarnya kan itu basementnya sampai ada buayanya. Ada buaya apa? Aligator ya. Buaya darat. Iya kan, itu kalau jalan Jawa itu kan karena sepertinya tidak ada ruang resapan air lagi, terus drainase di sana juga kayaknya kan sempit. Mungkin perlu dipantau lah ya. Iya. Drainase itu karena di lapangan Merdeka itu pun seperti itu kan. Wartawan kita sempat mewawancarai beberapa orang di sana. Katanya drainase yang sebelah kanan jalan itu agak pendek ya. Ada salah satu dari 2 drainase itu yang tidak jalan, sumbat gitu. Iya. Sama kayak misalnya di kawasan Jalan Meranti belakang Carrefour itu kalau udah hujan banjir itu, Bang, terendam lah semua. Nah, itu perlu juga Jalan Meranti itu yang ada pajaknya. Yang ada bolu ya. Bolu kan, Bolu Meranti ya. Tapi yang sebelah sininya. Yang sebelah sininya, yang bukan ada sananya. Pos OKP-nya pas kita dari Carrefour tuh samping tuh kan ada jalan lurus gini. Oh, kan pajak apa itu? Pajak beruang. Pajak beruang. Itu ya, kan banjir itu. Itu. Iya. Karena banyak apa ya, bangunan-bangunan dan memang nggak peduli juga pemilik bangunan ini. Pokoknya drainase tuh jadikan apa kan, jalan untuk masuk ke rumah, sementara di bawah enggak. Ini perlu juga kan. Tapi sekarang apa ya? Hari ini kayaknya pemanggilan semua ya, pertemuan rapat ya. Iya, kepala-kepala daerah tadi dipanggil Pak Gubernur. Di Kenanga itu di restorannya. Oh ya, yang Pemko itu Medan. Iya. Katanya Pak di kantor Gubernur pun di rumah dinas manggil juga kepala-kepala daerah yang banjir kan. Banjir ya. Tapi ngomong-ngomong soal Pak Gubernur ini, ada informasi menarik menyangkut masalah perpolitikan. Oh iya. Jadi tadi ada berita hangat menyangkut masalah kader Golkar ya. Dari wakil sekjen apa ya?
Sekjen Dewan Pertimbangan DPD Partai Watim. Golkar ya, Iya. Watim itu katanya Watim. tidak akan lagi mendukung Bapak Edi Rahmayadi sebagai gubernur untuk Pilgub mendatang Pilgub berapa tahun lagi? 2024. 3 tahun lagi ya? Iya. Tapi udah dibilang sekarang ya? Iya. Kayak ada aroma-aroma apa ya? Perpekongan duniawi ya. Nggak tahu siapa Pekong coba. Pekong, pecakong sih. Cagong sih ini ada reporter kita. reporter sekarang, kita ya, ya. sedang- Halo Musakim. Nah itu dia. Apakah pertemuan itu masih berlangsung, Kim? Suaranya Kim. Suaranya Mas, suaranya Mas ya. Kang Ya, Mus. tombolnya ya. Ya. Ya, sorry Bang Agus. Oke. Gitu kan Ya, tampan. Alright. Ya. Ya, Kim, benar gimana sekali. Kim? Ya benar sekali bahwa sampai saat ini Gubernur Sumatera Utara masih melakukan pertemuan dengan Wali Kota Medan, Wali Kota Tebing, Bupati Serdang Merdagai dan Bupati Deli Serdang di rumah dinas Gubernur di Jalan Sudirman. Informasi yang kami terima bahwa pertemuan ini membahas mengenai penyelesaian banjir di 4 kabupaten kota tersebut. Dan sampai saat ini pertemuannya berlangsung tertutup di dalam rumah dinas. Nggak ada yang boleh masuk ya, Kim? Ya, hanya kepala daerah dan timnya dan beberapa kadis yang mereka bawa ke rumah dinas yang diizinkan untuk masuk ke dalam. Bukan ngomongin soal Pilgub 2024 ya, enggak Bukan ya, Kim? Tidak. Dipastikan tidak. Ini banjir bahwa ya, pertemuan Banjir ya. Kali ini membahas untuk penyelesaian banjir di 4 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Nggak ada yang disuruh push up itu kan, Kim? Tidak ada sama sekali. Tahu ada. Saya intipkan sedikit. Tapi pembahasan menyangkut banjir memang masih berlangsung dan belum ada ini ya kabar misalnya Medan itu harus melakukan ini, Sergi itu harus melakukan ini kan gitu kan, karena tiap daerah itu kan beda-beda masalahnya. Misalnya di Tebing Tinggi dan Sergi itu masalah luapan sungai ya kan, dan di Medan juga mungkin masalah drainase, itu kan beda-beda. Itu belum ada hasilnya ya, Kim? Ya, sampai saat ini belum. Mungkin selesai pertemuan ini akan ada paling tidak langkah konkret yang akan dilakukan Pemprov Sumut dan juga pemerintah kabupaten kota terkait penyelesaian banjir di 4 kabupaten kota di Sumatera Utara ini. Ya. Kita tunggu saja pertemuan ini selesai. Kalau masalah penanganan bencana ini pasti ada anggaran lagi ya kira-kira. Gimana? Itu kira-kira ada nggak soal membahas anggaran? Ya nanti kan pengerukan sungai kan nggak mungkin bayarnya pakai daun gitu kan? Atau mungkin karena ini makanya tertutup ya. Ada pembahasan Ada soal anggaran ya. Itu agak, ada nggak kira-kira? agak sensitif. Beberapa kali gubernur diwawancarai terkait pengerukan sungai atau penyelesaian banjir di ini, gubernur menyatakan bahwa permasalahan sungai itu merupakan tanggung jawab dari Badan Wilayah Sungai Sumatera Utara 2, sehingga pihaknya saat ini akan berkoordinasi dengan BWS 2 Sumatera untuk menyelesaikan banjir yang ada di beberapa kabupaten kota. Salah satunya adalah pengerukan sungai atau normalisasi sungai-sungai yang ada di melintasi 4 kabupaten kota ini. Oke. Iya. Nah ini terlepas dari masalah banjir lah ya, kita ngomongin soal masalah politik. Tadi ada kabar katanya Golkar tidak akan Golkar khususnya Dewan Pertimbangan Partai lah ya, Rudi siapa namanya tadi? Bukan Hardi Mulyono katanya tidak akan mendukung lagi Bapak Edi Rahmayadi menjadi gubernur, dan ketika Pak Gubernur ditanya, belum kupikirkan itu, aku akan istiqoroh katanya. Itu gimana gitu? Itu haknya kata itu. Itu haknya. Tapi belum kupikirkan, aku istiqoroh. Iya, itu gimana itu? Ini menarik ini. Religius sekali gubernur kita ini ya. Ya benar sekali bahwa siang tadi selepas sholat Jumat, kami dan beberapa media melakukan konfirmasi ke gubernur terkait pemberitaan yang muncul di beberapa media online bahwa Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Sumatera Utara yaitu Hardi Mulyono melontarkan pernyataan bahwa Golkar Sumut tidak akan mendukung Edi Rahmayadi untuk maju di Pilgub mendatang. Lantas ketika hal tersebut kami konfirmasi kepada Gubernur, Gubernur menjawab bahwa bila memang itu sikap Golkar, bahwa sudah menjadi hak Golkar untuk menentukan pilihannya mendukung atau tidak mendukung. Namun terkait keinginannya akan maju
di Pilgub 2024 mendatang, dirinya belum memutuskan sama sekali karena ia mengaku akan melakukan istiqoroh terlebih dahulu. Apakah akan maju di Pilgub 2024 mendatang? Tapi bukan karena ada rumor-rumor pecah kongsi antara Pak Gubernur dengan Pak Wagub ya? Itu gimana soal rumor-rumor itu? Iya. Soal rumor terakhir kali dilontarkan Gubernur di peluncuran buku biografinya 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Bahwa Novel itu ya Kim, katanya novel ya. buku biografi dinyatakan bahwa Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa akan terus memimpin Sumatera Utara hingga priorisasi mereka selesai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan termasuk pembangunan, pandemi COVID maupun permasalahan yang lainnya yang ada di Sumatera Utara. Jadi Edi membantah bahwa dirinya dan Ijek saat ini telah renggang akibat perbedaan pandangan politik atau apapun. Oh, jadi Edi dan Ijek akan tetap bersama sampai masa akhir jabatan gitu ya. Setelah itu pecah. Gitu karena kan banyak pertanyaan. Enggak, Kang Mus kan setiap hari di kantor gubernur kan, sebagai reporter yang bertugas di kantor gubernur itu pasti ada melihat karena kemarin kan sempat Bang ada sentilan Pak Wagub menyangkut penunjukan di rapat malahan itu penunjukan kepala dinas gitu kan, bahwasannya kalau mau memilih kepala dinas jangan emosional gitu kan. Nah itu gimana Kim soal itu? Iya. Apakah dari gestur gimana Kim? Dari gestur. Beberapa kali kan bisa kelihatan kan siapa yang kira-kira sedang marahan dan sebagainya. Ini jangankan di politik ya, di bulu tangkis saja kita bisa lihat ya. Ada ganda campuran kita siapa Praven Jordan dan Melati katanya gitu kan. Ya? Katanya sedang marahan. Jadi sepanjang permainan jadi sepanjang main nggak pernah cas. Oh gitu. Biasa cas gini kan. Gini. Gitu ya. Nggak pernah. Dari babak set sampai habis kan. Akhirnya kalah ya. Ini gimana kira-kira gestur ini ada nggak Kim di sana? Biasa kan sering sholat bareng ya, pergi ke Masjid Agung sebelah barengan jalan. Sekarang masih barengan nggak? Atau pergi sendiri? Dalam beberapa bulan terakhir gubernur maupun wakil gubernur jalan beraktivitas yang sama karena masing-masing memiliki agenda berbeda. Terkait informasi apakah situasi keduanya ada konflik atau apa, sampai saat ini masih dibantah oleh keduanya, baik dari gubernur maupun wakil gubernur Sumatera Utara. Namun apa kondisi pastinya hanya mereka kedua yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan mereka berdua ya. Iya. Dan istri-istrinya. Iya, walaupun memang menyatakan tidak ada perpecahan, tapi sejauh ini memang tidak nampak lagi sering jalan berdua gitu ya, kira-kira ya. Tapi pernyataan dari Hadi Mulyono tadi kayaknya sudah diluruskan dibantah katanya. Diluruskan oleh Irham Buana. Irham Buana ini yang pernah diperiksa KPK bukan? Iya. Mantan LBH dan mantan KPU. Sekarang ketua pemenangan pemilu ya. Itu katanya sudah dibantah Kim. Ya. Bahwa pernyataan Hadi Mulyono terkait tidak akan mengusung Edi di Pilgub 2024 jangan gugup dong. juga sudah dibantah oleh apa ada ajudan di sampingmu? Nanti ada megang mustaqil ada mustaqil di belakang. Juga sudah dibantah oleh koordinator bidang pemenangan pemilu DPD Golkar Sumatera Utara Irham Buana Nasution bahwa statement yang dilontarkan Hadi Mulyono merupakan pernyataan pribadi dan bukan keputusan partai, karena Irham menyatakan bahwa sikap atau keputusan partai bila ingin diumumkan ke publik ada mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum akhirnya itu dipublish, sehingga apa yang dilontarkan dari Hadi Mulyono merupakan pernyataan pribadi dan bukan pernyataan partai. Dan kita apakah sudah berupaya meminta komentar ketua DPD mungkin? Ya sampai saat ini belum ada bertemu dengan
wakil gubernur karena mungkin kesibukan beliau di agenda lainnya. Sampai saya belum ada bertemu dengan Ijek sendiri. Iya. Udah kayak politisi Kang Mus. Kang Mus udah kayak politisi. Ya. Sedap ya? Iya, sedap ya. Iya. Mungkin bisa mencalon sekalian. 2028. Iya, 2028 ya. Iya, betul. Baik. Ya baik, Bos. Thank you. Terima kasih banyak atas terima kasih. laporannya. Kami akan tetap menunggu bagaimana nanti respon dari Ketua DPD Golkar Sumut begitu ya. Siap. Agar isu ini tidak menjadi bola liar gitu. Ya, terima kasih Bos. Selamat sore. Oke, selamat sore Bang Rai, Bang Agus. Iya. Ya, itu tadi Mustaqim ya. Memang ketika kita berada di satu tempat gitu, jadi pola-pola itu memang lekat ya dengan kita ya. Misalnya kita ngepost di pengadilan, kita paham dengan hukum gitu ya. Kalau yang di polisi asal ngomong 86 gitu ya. Siap komandan 86. Di sana ada 810 gitu kan. Apa itu? Mayat gitu ya. Ada 363 apa pencurian gitu 305 ya. kan? Apa itu ya kan? 501. Ya kan? 501 apa? Celana. Iya celana. Mahal tuh ya celananya ya. tapi sekarangnya ada yang murah. Iya, ada. Yang apalah? KW 17 ya. Ya kan kalau kita misalnya ngepost di mana gitu kan. Ini karena tadi reporter kita memang. Tapi ada reporter kita yang ngepost di apa tetap 86 juga dia. Siapa itu, Bang? Walaupun dari PSMS gitu. Iya betul. Memang terbawa ya. Jadi Kang Mus ini memang iya. Jadi lekat ya bahasa-bahasa yang disampaikan memang lihai ya. Agak perkelitannya tuh sedap ya. Tapi ini cukup seru memang. Kita nanti menyangkut masalah kabar antara gubernur dan Pak Wakil Gubernur ya. Karena ini menjadi isu krusial juga Bang. Ketika terjadi istilahnya ketidakkompakan, tentu kan dalam memanage satu daerah pasti kan akan berdampak. Iya, yang menjadi korban itu kan rakyat ya. Rakyat pakai kol-kol lah gitu kan. Rakyat ya betul. Yang mereka jual ketika kampanye ya. Demi rakyat. Sekarang baru 2 tahun sudah gejala pekong ya kan? Gejala ya. Kita tidak bilang pekong ya, tapi memang gejala ya. Karena masih lama ya. 2024 ini 2021. Ya besok 2022 kan? Ya 22 tahun lagi lah. 2 tahun. Itu dalam Tapi memang disampaikan Pak Gubernur kalau bayar kredit itu lama. 2 tahun. Tapi kalau politik cepat memang. Tahu udah 2 tahun gitu ya. Tapi kalau bayar kredit lama. Berapa kali lagi? Perasaan sekian. Ya kan. Tapi kalau politik tahu-tahu udah jadi aja. Bayangin sekarang 2024 sekarang sudah persiapan ya kan. Pak Edi dan Pak Ijek ini 2000 berapa kemarin? 2018 apa ya? 2019 ya. Enggak terasa ya. Enggak terasa. Iya. Ntar lagi 5 tahun ya. Tapi memang sudah disampaikan Pak Gubernur, mereka akan tetap bersama membangun Sumatera Utara sampai 2024. Sampai masa akhir jabatan lah ya. Setelah itu nggak tahu. Setelah itu kita lihat nanti. Iya betul. Ya itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. 4 sebenarnya ya. 4 ya. Karena yang pertama tadi 2 kan. Sekaligus kita gandeng antara perampokan dan penculikan ya, disertai penculikan ya, serta pembunuhan di dalam sel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua menyangkut masalah banjir. Dan yang ketiga tadi ini cukup seru memang menyangkut masalah statement dari kader Golkar Sumut yang mengatakan tidak akan mendukung lagi Bapak Edi Rahmayadi sebagai kader senior ini. Hadi Mulyono 2 kali anggota dewan nih. Makanya cukup kan statementnya ini kan pasti cukup mengejutkan ya. Betul, dewan pertimbangan kan gitu kan. Kalau ada one team yang ngomong kan berarti walaupun nanti apa ya, sudah ada pembicaraan sebenarnya kan. Kayaknya gitu. Karena sudah sampai ke ini kan, kalau dewan pertimbangan dewan pertimbangan partai sudah ngomong berarti kan sudah berbisik-bisik ini kan di bawah. Sudah ada di dalam itu sudah ada perbincangan ke arah itu. Gak mungkin dia ngomong nyolot sendiri kan. Kayak misalnya
Dewan Pertimbangan Perwiritan ya kan. Ya kan, ini cuma apa-apa ini kita geser aja kan gitu kan. Nanti kita cari yang lain lah. Iyalah, kan? carilah yang agak muda lah gitu ya kan. Bapak tuh pun kayaknya udah sakit-sakitan gitu kan. Kalau perwiritan kan kadang mau udah gitu jarang ya. datang. Iya kan? Sering Bapak itu masuk angin katanya gitu kan. Pokoknya hujan sedikit nggak datang dia katanya kan. Itu mungkin gitu ya, mungkin ya kan. Ya kalau udah Dewan Pertimbangan kan iya pasti udah ada pembicaraan ya. Pembicaraan di antara mereka lah. Walaupun tadi tim pemenangan katanya ya Golkar membantah ya. Dibilang itu pendapat pribadi katanya. Iya. Pendapat pribadi, tapi kalau udah Dewan Pertimbangan kan. Tapi nggak ditanya Kang Mus Pak sama Bang Irham. Iya. Pendapat pribadi Bang Irham gimana? Iya. Jangan-jangan sama. Iya ya. Ya kan? Ini menarik memang. Bang Irham kan berbicara tidak atas nama pribadi, atas nama partai. Mungkin ya kalau atas nama partai kan menunggu statement resmi Pak Ketua ya. Pak Ketua kan? Nanti mungkin ya sekitar 6 bulan lah barangkali 6 bulan sebelum hari apa itu kan baru ngomong resminya kan saya akan maju sendiri. Saya tidak bersama lagi barangkali ya kan, tapi itu persiapannya kan sudah dari sekarang. Kalau misalnya tadi ada sanggahan ini pernyataan pribadi katanya gitu ya kan. Ya Bang Irham sendiri kan ngomong atas nama partai gitu atau gimana? Saya gitu? Ini atas nama partai kan. Gitu ya. Kalau atas nama pribadi gimana? Off the record kita di belakang aja. Iya kan. Tapi memang seru ya, tapi kita tunggulah keterangan dari Ketua DPD Golkar Sumut Bapak Musara Jack saya Bang Jack. Ini kan harus ada statement yang jelas gitu ya, biar ini tidak mengambang-ambang gitu ya. Kayak sesuatu yang ngambang di sungai gitu, apakah itu kayu ya kan? Kadang ada juga ngambang di sungai. Ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak buat teman-teman netizen yang sudah setia mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Karena tadi ada berita menyangkut masalah penculikan taksi online, kita juga mengimbau kepada semua teman-teman untuk tetap waspada. Ya kan. Nah kalau misalnya khawatir dengan sopir taksi online, lebih baik nggak difoto aja wajahnya, kirimkan ke orang terdekat. Aku naik taksi online ini, nomor platnya sekian, ininya ini, truk ya kan. Nah gitu kan, untuk sebagai antisipasi gitu ya Bang. Karena banyak juga yang nyeleneh kayak seperti ini. Kemudian kalau memang misalnya tidak bisa lagi tidak bisa bergerak atau apa, siapkan apalah benda yang bisa menghancurkan kaca ya kan. Atau ini gitu kan. Penyemprot merica semprot untuk perempuan ya. Ini terutama untuk seperti perempuan. Di luar negeri kan gitu kan, di Amerika, di Korea ya kan. Kok sekarang ngasih Korea aja? Lagi sur Korea terus ya? Amerika kan tadi kita Amerika kan, negara-negara maju lain lah itu. Perempuan-perempuannya mana-mana bawa merica atau struman kecil itu. Struman kecil. Atau bawa martil lah. Kan macamnya dengkulnya martil gitu ya. Ya intinya hati-hati lah. Hati-hati kalau tidak sesuai dengan pemesanan. Misalnya pemesan BK-nya sekian ya yang kan? Datang nomor polisinya sekian, kemudian tapi yang datang nomor polisinya berbeda, itu ya lebih baik tidak usah kecuali mungkin beramai-ramai kan? Ada berapa orang, 4 orang, 5 orang ya oke, nggak apa-apa ya kan, karena banyak. Ya kan? Tapi kalau sendiri itu berbahaya. Berhati-hati ya. Karena ini sangat bahaya sekali Bang. Karena kasus-kasus ini memang rentan. Memang ketika melihat ada kesempatan pasti gitu kan. Kejahatan itu terjadi karena kesempatan. Ada kesempatan. Niat dan kesempatan. Iya, kata Bang Napi kan. Mana? Masih hidup kawan tuh? Enggak tahu. Kayaknya udah sakit-sakitan juga. Berarti gak jadi ketua wirid lagi dia. Itu saja. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Sampai jumpa hari Selasa. Iya.